Untuk mengcrack password tipe 7, kita dapat menggunakan website www.ifm.net.nz seperti berikut. Lalu akan masuk ke dalam website Cisco Password Cracker. Kemudian kita dapat memasukkan hashcode passwordnya di sini. Misalnya seperti soal nomor 2, copy, kemudian masukkan ke sini dan kita klik crack password, maka akan muncul plain text seperti ini. Ini adalah hasil dari cracking password kita. Ini begitu juga dengan nomor 3, misalnya nomor 3. Muncul password aslinya itu 123456778. Kemudian apabila kita menggunakan tipe 5, kita dapat klik di sini. Lalu untuk tipe 5 misalnya pada soal nomor 1 yang panjang ini, kita klik password. Nah, namun jika menggunakan website memakan waktu yang lama untuk mengcrack passwordnya, sehingga untuk password dengan tipe 5 saya menggunakan cara lain. Untuk password tipe MD5 saya menggunakan John the Ripper pada Windows versi CMD. Caranya yaitu yang pertama kita harus menginstal John the Ripper terlebih dahulu, kemudian mengekstraknya, lalu menjalankan CMD pada folder run, masuk ke folder run lalu CMD. Untuk melakukan cracking dengan John the Ripper, setelah kita membuka command prompt, kemudian kita membuat file baru yang berisi hashcode passwordnya. Pertama yaitu ketik echo, kemudian isi dari hashcode-nya. Misal saya mau menggunakan nomor 7, copy, here cluster, terus nama filenya. Nah, setelah berhasil, kemudian masukkan sintaks untuk cracking yaitu John step format dengan MD5, klik nama filenya. Nah, setelah komplit seperti ini, lakukan password hash. Kemudian kita bisa melihat dengan hasil password aslinya itu dengan strip show. Nah, passwordnya itu password ini aslinya. Kemudian misal kita mau menggunakan nomor 8 ya, kita tulis di sini. Yang kedua yaitu SQL injection. Nah, apa sih itu SQL injection? SQL injection adalah adanya celah kelemahan pada aplikasi website yang memungkinkan attacker memasukkan kode berbahaya ke dalam kode SQL yang dapat dijalankan pada database server. Nah, pada praktek kali ini saya menggunakan DVWA versi website pada Windows. Untuk melakukan prakteknya, kita dapat masuk ke dalam localhost. Sebelumnya kita harus mengaktifkan terlebih dahulu SAM pada modul Apache dan MySQL. Jika sudah, dia masuk menggunakan username admin dan passwordnya itu password. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa masuk ke dalam tab DVWA security, kemudian ini pastikan untuk security levelnya itu jadi low, kemudian submit. Jika sudah, baru kita bisa masuk ke dalam tab SQL injection. Nah, untuk SQL injection ini sebelumnya kita dapat melihat kodenya terlebih dahulu. Di sini kita dapat mengetahui bahwa SQL injection ini mengambil data user ID, yaitu kolom first name dan juga last name-nya dari database. Dia mengambil user ID, jadi dia mencocokkan user ID-nya. Ya, selanjutnya kita bisa cek, misal kita mau mencari user ID 5, ketikkan saja angka 5 lalu klik submit. Nah, akan muncul ID-nya 5, first name Bob, surname-nya Smith. Contoh lain misalnya 3, user ID-nya siapa itu yaitu hack, kemudian surname-nya Mi. Lalu misal kita mau mencoba masukkan user ID yang salah, misalnya kita masukkan ini tanda petik 1. Nah, lalu kita ketik submit. Nah, di sini terdapat error uncle MySQL SQL exception, yaitu terdapat kesalahan sintaks. Nah, kesalahan ini terjadi karena tanda petik 1 tidak dapat ditemukan atau tidak memiliki pasangan pada sintaks yang kita masukkan, yaitu select ini, select dan seterusnya. Jika kita ingin melihat data tabelnya yang sudah kita cari, kita bisa masukkan kode ini. Nah, sini kita dapat melihat keseluruhan isi tabel, dapat 1, 2, 3, 4, 5 data yang ada di dalam database ini. Selanjutnya kita akan melakukan praktek cross-site scripting atau XSS. Cross-site scripting atau XSS adalah serangan keamanan pada aplikasi web di mana penyerang menyuntikkan skrip berbahaya ke dalam halaman website. Nah, pada praktek ini saya juga menggunakan DVWA. Caranya itu dengan masuk ke dalam XSS reflected. Nah, di sini kita dapat memasukkan nama. Namun sebelumnya kita juga bisa melihat source-nya terlebih dahulu. Nah, dari source ini dapat dilihat bahwa nanti apabila kita memasukkan nama pada kolom ini sebelum disubmit, maka nama kita akan muncul dan sebelumnya itu ada kata hello. Jadi misal saya masukkan Salwa, maka muncul hello Salwa. Bisa kita lihat seperti ini contohnya. What's your name? Misal Salwa. Nah, maka akan muncul hello Salwa. Ini adalah metode yang benar. Namun apabila kita mau melakukan serangan XSS, kita dapat melakukannya dengan memasukkan skrip yang tidak seharusnya. Contohnya seperti ini, kita memasukkan skrip alert hack, sehingga
akan script ini tidak sesuai karena kita memasukkan script ke dalam script. Kita klik submit, maka akan muncul pop-up window yang berisi kata hack. Nah, lalu apabila kita kembali, maka nama yang sebelumnya sudah diisikan itu akan menghilang. Hal ini dikarenakan terjadi penyerangan dengan metode XSS sehingga script yang ada di dalam source ini berubah karena serangan yang kita masukkan.